Oke guys, sekarang kita berada di rumah sakit Rejang Lebong. Ini namanya rumah sakit PMI ya. Rekan kita dan terus kalau di semua mungkin belum ya. Jadi sekarang kita disuruh untuk melihat isi dalam dari rumah sakit ini ya. Oke. Dan kita saksikan. Ternyata di sini ada dapur guys ya. Dapurnya itu penjaga mungkin ya. Sekarang kita lihat lokasi. Sekarang kita naik ke atas ya. Seorang bupati bisa membangun rumah sakit PMI, padahal PMI itu cuma sekedar organisasi kemanusiaan saja. Bagaimana sekarang? Kayak gini, kita melihat sesuai dengan visi dari Rejang Lebong. Rejang Lebong itu cerdas, sehat, sejahtera, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi yang kedua ada visi sehat. Jadi Rejang Lebong itu harus, masyarakat Rejang Lebong harus sehat. Ya. Makanya pemerintah daerah mendorong PMI. Di masa pemimpinan saya, sekarang kita over untuk darah. Jadi semua masyarakat di Rejang Lebong itu terlayani kebutuhan darah, tidak lagi kita susah. Jadi setiap operasi hanya kontak dengan PMI sudah terpenuhi. Bahkan sudah bisa membantu subsidi kota. Orang luar bisa kita bantu mulai dari. Nah, melihat daripada aktivitas PMI yang sangat luar biasa bekerjanya, dan sekarang juga dia kerjasama dengan PSC. Jadi di PSC ini di sana itu kita melayani juga sampai ke bukit-bukit, di gunung-gunung. Jadi kalau istilahnya 911 dari sini 119. Kalau di luar negeri ada 911, ini 119. Jadi pas itu di jalurnya jalur di kota, tapi dia artinya lupa ini PSC ini. Center, jadi service center ya. Jadi service center itu ada di Rejang Lebong. Di Provinsi Bengkulu Rejang Lebong yang punya, nggak ada. Sama dengan rumah sakit PMI ini. Jadi berdasarkan visi sehat ini, makanya pemerintah daerah harus sebanyak-banyaknya membuat tempat-tempat pelayanan kesehatan. Sehingga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kita berharap Rejang Lebong ini orangnya sehat-sehat. Kemarin di sini dipakai 14 hari untuk kegiatan isolasi para perawat dan pasien yang reaktif. Itu tanggapan Bapak? Sampai hari ini Rejang Lebong ini sudah menyiapkan 140 kamar termasuk ini. Jadi kita Rejang Lebong menyiapkan sempat 140 kamar untuk karantina orang-orang atau masyarakat yang terpapar dengan COVID. Tapi ini yang kita layani ini bukan yang terpapar, tapi yang melayani. Jadi umpama sekarang ini medis melayani orang yang dianggap bahwa dia reaktif, maka orang ini di karantina. Orang ini kan belum tentu terpapar, tapi kita karantina untuk menjaga kesehatan para medis itu. Untuk ini Pak, karena di Provinsi Bengkulu baru Rejang Lebong yang punya spekulasi yang seperti ini. Memang terbukti darah memang sering supply ke kota, terus rumah sakit juga terbukti bisa membangun. Bagaimana Pak kiat-kiatnya biar kabupaten lain itu bisa mengikuti pola seperti Bapak? Saya kira tidak harus ada kiat, ya tergantung dengan kebutuhan. Ya, kita melihat bahwa kita hitung indeks manusia. Berapa jumlah penduduk itu, berapa jumlah tempat tidur yang kita siapkan untuk kesehatan. Nah, nanti kan kita akan lihat rumah sakit yang terbaru
yang termegah di Provinsi Bengkulu. Kita lagi, kita akan lihat. Ini ada 4 lantai. Nah, ini kita bangun ini kan, ini hanya 10 kamar. Jadi namanya rumah sakit penyangga. Jadi rumah sakit penyangga. Jadi kalau orang dari sini nantilah datang ke rumah sakit. Di sini tuh, kecuali di sini tidak cukup alat atau kurang peralatan, maka kita rujukan ke rumah sakit besar. Jadi di samping ada puskesmas, ada PMI, ya. Nah ini kita untuk penyangga. Penyangga orang-orang yang berobat di wilayah sini nantilah tidak usah dulu ke rumah sakit, cukup ke rumah PMI. Di sini ada perawatan, perawat inap di sini ada. Rumah sakit puskesmas kita rata-rata dari 21 puskesmas sudah 16 puskesmas rawat inap. Jangan lupa, kita punya rawat inap. Jadi kita betul-betul melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan masyarakat yang sehat sesuai dengan visi daripada jalan. Terima kasih.